Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Herni Febri Restanti, pengampu Mapel Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibahas adalah teks laporan hasil observasi. Berikut penjelasannya dari materi tersebut. Teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang di dalam terdapat informasi mengenai sesuatu berdasarkan hasil pengamatan secara langsung dan cermat. Struktur teks laporan hasil observasi. Pertama, definisi umum merupakan bagian teks laporan hasil observasi berupa kalimat definisi yang menjelaskan objek yang diobservasi, seperti orang, benda, proses, atau aktivitas. Definisi bagian merupakan bagian yang menjelaskan aspek-aspek tertentu dari objek diobservasi. Pada bagian ini digambarkan konsep yang dilaporkan secara terperinci. Yang ketiga, definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari paparan tema yang telah dipaparkan sebelumnya. Kaidah kebahasaan teks laporan observasi. Penggunaan kata nomina, verba, afiksasi, kalimat, definisi, dan kalimat deskripsi, serta kalimat simpleks dan kompleks. Selanjutnya, tahapan penyusunan. Pertama adalah menentukan objek yang akan diobservasi. Sebelum kalian membuat laporan hasil observasi, tentukan terlebih dahulu objeknya yang akan diobservasi. Misalnya akan menyusun tentang kesadaran warga sekolah dalam memelihara lingkungan, ya. Yang kedua, mengumpulkan sejumlah fakta, data, dan informasi. Data yang diambil dari teks observasi itu adalah data yang fakta, ya, bukan data. Fakta itu data yang sudah jelas kebenarannya dan informasinya sudah jelas. Yang ketiga, membuat kerangka penulisan dengan memperhatikan struktur teks. Keempat, mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks laporan hasil observasi yang lengkap. Menyertakan foto atau dokumentasi, membaca teks kembali yang dibuat. Pada materi selanjutnya adalah prosa fiksi dan non-fiksi. Prosa fiksi adalah prosa yang berupa cerita rekaan atau hayalan pengarangnya. Contohnya, cerpen, novel, dan dongeng. Cerpen adalah cerita rekaan yang pendek dalam arti hanya berisi pengisahan dengan fokus pada satu konflik saja, dengan tokoh-tokoh yang terbatas dan tidak berkembang. Alur ceritanya sederhana, hanya memaparkan penyelesaian konflik yang diungkapkan. Novel berasal dari bahasa Italia novella yang berarti barang baru yang kecil. Kemudian, kata tersebut menjadi istilah sebuah karya sastra dalam bentuk prosa. Novel lebih panjang isinya daripada cerpen. Konflik yang dikisahkan lebih luas, para tokoh dan watak tokoh pun lebih berkembang sampai mengalami perubahan nasib. Penggambaran pun latar lebih detail, bersamaan dengan perjalanan waktu terjadi perubahan-perubahan hingga konflik terselesaikan. Kalau dongeng, untuk dongeng adalah cerita rekaan yang sama dengan cerpen atau novel, hanya di dongeng cerita yang dikisahkan adalah tentang hal-hal yang tak masuk akal atau tak mungkin terjadi. Misalnya, orang dapat menjelma menjadi binatang, binatang dapat berkata-kata, dan sebagainya. Dongeng biasanya menjadi sarana penyampaian nasihat tentang moral atau bersifat alegoris. Contoh, ada dongeng kancil dan buaya, Eneng dan kaos kaki ajaib, dan lain-lain. Unsur-unsur intrinsik dari prosa. Yang pertama, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan berarti pelaku cerita dengan sifat dan perannya masing-masing. Tokoh dapat diklasifikasikan menjadi protagonis, tokoh utama, antagonis, tokoh yang memiliki konflik dengan protagonis, tokoh berkembang yang berarti mengalami perubahan watak atau pandangan dalam cerita, tokoh statis yang tidak mengalami perubahan dalam prosa. Alur dan pengaluran atau plot
rangkaian peristiwa yang saling berhubungan karena hubungan sebab akibat. Plot setidaknya akan terdiri dari orientasi, masa pengenalan, dan dimulainya konflik, komplikasi, masa konflik berkembang dan memuncak, menjadi klimaks, resolusi adalah masa penyelesaian konflik. Ketiga, latar. Latar adalah tempat hubungan waktu dan lingkungan, keadaan sosial, dan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Gaya bahasa, cara mengungkapkan bahasa untuk mencapai efek estetis dan memiliki kekuatan daya ungkap yang menggugah seperti majas dan pemilihan diksi yang indah. Sudut pandang, cara menyampaikan cerita seperti sudut pandang pertama, aku, dan sudut pandang ketiga, dia, mereka. Keenam, tema merupakan inti pokok gagasan dari keseluruhan cerita atau kisah, misalnya tema kasih sayang, feminisme, isu sosial. Yang ketujuh, amanat. Berarti pesan kebaikan yang dapat ditarik dari cerita yang disampaikan. Amanat biasanya tidak disampaikan secara langsung, namun dikemas rapi dalam keseluruhan isi prosa. Prosa non-fiksi. Prosa non-fiksi ialah karangan yang tidak berdasarkan rekaan atau hayalan pengarang, tetapi berisi hal-hal yang berupa informasi faktual atau kenyataan, atau berdasarkan pengamatan pengarang. Karangan ini diungkapkan secara sistematis, kronologis, atau kilas balik dengan menggunakan bahasa semi-formal. Karangan ini berbentuk eksposisi, persuasi, deskripsi, atau campuran. Prosa non-fiksi disebut juga karangan semi-ilmiah, yang termasuk karangan semi-ilmiah ialah artikel, tajuk rencana, biografi, reportase, iklan, dan pidato. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.